mangkat dermaga. Raw jigo ang terpati na nanya. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل Pulau ni kuwi lah, pulau masjid ya metu ni. يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه Melihat mereka. Enggak, Bu. Alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Amin ya Allah, amin.
Sumi, Mbak. Rompi ku rambut foto lho, Bocil. Mandinya nang masjid Agung. Ya. Oh mau foto. Udah. Ya udah kalau belum ya foto dulu. Ya, delok. Haji. Ndang ber foto ber ki ber. Oh di shooting kok. Mungkin iki. Nggak usah galak-galak, Nek. Mau krem ya?
Bukit Siguntang ini dinamai dengan nama Bukit Siguntang itu diambil dari bahasa bukit terombang-ambing atau bukit yang terapung-apung atau pulau yang pertama timbul karena dulu lautan. Bukit historis lautan banyak ditemukan bangkai-bangkai kapal, kemudian kerikil-kerikil hasil pengendapan air laut, kemudian empat lapis tanah kita di pasir laut. Jadi menurut fakta ilmiah memang lautan dan bukit pulau pertama timbul itu terkusang-kusang. Maka dalam bahasa Palembang disebut bukit seguntang. Seguntang menggunakan bahasa Sanskrit, jadi menggunakan huruf se. Tetapi orang-orang tua dahulu sudah menggunakan Arab Melayu. Jadi Pak Makassar menggunakan si. Jadi seguntang berubah menjadi si guntang. Jadi seguntang betul, si guntang juga betul. Beda tulisan, maknanya sama, artinya sama. Itu mengenai nama bukit seguntang atau seguntang. Luasnya lebih kurang 14 hektar. Tingginya 27 meter dari permukaan air atau laut. Nah, di Bukit Siguntang ini ada 7 makam ataupun makom. Jadi kita jelaskan dulu. Makam itu ada jasad, makom itu tampak jelas dalam makna bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, makam sama itu. Ini makna bahasa Indonesia. Dan makom tidak menghadap kiblat, itu tampak jelas. Bisa jadi yang dikubur, tongkatnya, kerisnya, selendangnya, mahkotanya, dan lain sebagainya. Atau tempat dia bertapa. Kita ambil contoh makom Nabi Ibrahim, itu bukan jasad kan. Nah, makom satu kingking, itu bukan jasad. Kecuali makam Rasul Sinuhun, Siloin Senayan, Pucuk Emas itu jasad. Nah, dan di sini ada 4 makam, 3 makom. Setelah makam-makam tadi, paham? Ya. Nah, di sini ada 4 makam, 3 makom. Pertama ada makom Raja Sekitar Alam, atau nama Hindunya Paranegwara, atau nama Islamnya Sultan Kenasa, atau kalau di Jawa disebut Sekitar Bumi. Kalau di Bali disebut Raja Sejagat. Kalau di daerah Padang Lahat disebut Dewa Dumai. Kalau di daerah tempat Namu Minangkabau disebut dengan keturunan Iskandar Zulkarnain. Kalau dalam kitab Suratul Salatin dan Sunan Sekarang Portugis Sejarah Malaysia dan Singapura disebut keturunan Salsa Purba. Sama satu orang. Menjadi dia meditasi atau bertapa di Bukit Siguntang, kemudian hijrah ke Malaka, masuk Islam mengganti nama Sultan Kenasa. Wafat 1414 dan makamnya di Malaka. Itu tentang makom Raja Siguntang Alam. Makamnya di makom itu dan tidak menghadap kiblat. Kemudian ada Syekh Yusuf atau Wali Putih dan Syekh Karang dari Gunung Karang. Ini dua-duanya rombongan Adipati Arya Damar yang dituju untuk mengamankan Palembang di Nusantara. Waktu itu masih di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Nah, kemudian Raja Kertabumi dalam kitab Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca 1293 atau dalam kitab Babat Tanah Jawa disebut Brawijaya atau kitab Pararaton Brawijaya menunjuk Arya Damar untuk mengamankan Palembang. Karena setelah Sriwijaya runtuh dari abad 7 dan Kosong Pasaka atau masih 682 berakhir 1183 atau abad 12, Palembang dikuasai bajak-bajak laut atau perompak laut. Nah, untuk membasmi perompak laut ini, maka Raja Majapahit terakhir mengirimlah Adipati Arya Damar. Bersamaan dengan itu juga dari Cina mengirim Laksamana Cengho masuk dari Tuban, Semarang, maka ada Guen Sampokong. Cengho beragama Islam, akidahnya Sarif, bikinnya masih Hambal atau Hambali. Nah, Cengho juga melakukan 7 kali perjalanan khutbah sampai ke Sumatera. Makanya di Palembang dibangun masjid Cengho untuk mengenang masuknya Cengho, bukan peninggalan Cengho. Nah, kemudian jadi Masjid Cengho di Palembang itu mengenang masuknya Laksamana Cengho, bukan peninggalan Cengho. Pernah saya kata tadi. Ada Masjid Cengho kan? Nama kecilnya Cengguyin, nama gelarnya Sampokong, nama jabatannya Laksamana. Dari Kuangtu Cina. Penulis bukunya Mahuan 1337 sampai abad ke-14. Nah, ini beragama Islam Cengho. Raja Majapahit menunjuk Arya Damar mengamankan Palembang, juga rombongan biara dari sini. Setelah berhasil Arya Damar masuk Islam, ganti nama Aryo Asgila. Orang Palembang menyebutnya Aryo Gila. Kemudian dikasihlah hadiah oleh Raja Majapahit terakhir Putri Cempah keturunan Kamboja, bekas selir dari Raja Majapahit terakhir. Dalam keadaan hamil 3 bulan, lahirlah Raden Hasan. Dibesarkan oleh beliau ini. Setelah besar, dewasa disuruh berangkat ke Pulau Jawa. Bersamaan dengan itu,
Majapahit mendapat serangan dari keturunan Kediri, keturunan Jaya Katuang. Maka runtuh Majapahit 1478, Tuban, Jepara, Gresik bergabung ke Demak. Sunan Bonang menunjuk Raden Hasan menjadi Sultan Demak, Sunan Ampel mengangkat menantu. Raden Hasan bergelar Raden Patah, Penembahan Palembang, Penata Agama, atau Pangeran Timbul dari Sumatera. Karena memang lahir di sini walaupun asal usulnya bapaknya orang Majapahit, ibunya Putri Kempak. Kemudian beliau ini tidak ikut ke Jawa, menetap dan meninggal di Sintang. Nah, kemudian Raden Aryo Dama juga raib, tidak tahu makamnya, hanya ada makam tapak tilas di kilometer 35, kata bapak tadi pernah jalan ke sana. Termasuk penarukan Bali juga ada adik-adik Aryo Dama. Kemudian Raden Patah punya putra 3 orang, Patiunus, Sidoarjo, dan Sultan Trenggono. Patiunus menyeberang disebut Pangeran Sabrang ke arah utara, disebut Pangeran Sabrang Lor, tapi meninggal di Malaka. Kemudian Sidoarjo dibunuh habis sholat Jumat, sehingga yang menjadi Raja Demak Sultan Trenggono. Trenggono wafat, Demak runtuh, Pangeran-pangeran Demak melarikan diri ke Palembang. Terjadi konflik kekuasaan antara Aryo Penangsang dengan Mas Karepe atau Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijoyo. Demak runtuh, pemerintahan pindah ke Pajang. Pangeran Demak melarikan diri ke Palembang. 24 orang. Sidoing Lautan, Ki Gede Suro, Sidoing Kenayan, Ratus Hukum dan lain Sidoing Rejip dan lain sebagainya. Menetap di Kuto Gawang atau Satu Ilir atau Palembang Lama atau di belakang Kekit Muslim. Abad 1659 itu dibakar Belanda, tinggal satu yang hidup, yaitu Kemas Hindi. Kemas Hindi mendirikan cikal bakal Kesultanan Darussalam. Bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Saidul Iman. Makamnya di belakang Pasar Cinde atau Ciliwalam. Kenal di sana? Belum. Nah, di belakang Pasar Cinde. Kemas Hindi punya putra Sultan Muhammad Mansur atau Joyo Inglogo. Sultan Muhammad Mansur wafat, anaknya masih kecil, digantikan keponakannya bernama Joyo Wicakromo atau Sultan Mahmud Badaruddin I. Meninggal 1756. Dia bangun Masjid Agung 1737. Istrinya 11, 4 permaisuri, 7 selir. Anaknya 33 orang. Yang makam di Kawat Barat istri 4. Orang Jawa, orang Cina, orang Malaysia, dan orang Palembang. Sama guru besarnya saya dari Idris. Ada 6 makam. Selirnya di luar ada 7, jadi 11 istri. Anaknya 33 orang. Keturunan terakhir diculik oleh Belanda, dibawa ke Batavia atau Jakarta sekarang, diasingkan di Ternate, Ambon. Habislah Kesultanan Palembang. Termasuk istrinya adik perempuan dari Sultan Badaruddin itu menjadi istri ulama besar Palembang, Syekh Abdul Somad Palembani. Makamnya di Thailand Selatan. Syekh Abdul Somad Palembani terkenal menjadi imam di Masjidil Haram sama dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Al-Hatib Sambas, Syekh Al-Minangkabawi, Syekh Al-Banjari. Nah, kemudian mereka diasingkan oleh para Belanda. Nah, jadi kalau kemudian Sultan Badaruddin, keturunannya menikahlah dengan wanita biasa atau rakyat biasa, maka gelarnya bukan Raden lagi. Jadi ayahnya bergelar Kemas, maka Palembang ada keturunan Kemas atau Kimas. Kemudian anaknya bergelar Raden atau Raden Ayu. Nah, keturunan Sultan menikah dengan wanita biasa, bukan dari kaum bangsawan. Kalau laki-laki bergelar Mas Agus, perempuan bergelar Mas Ayu. Kita ambil contoh Mas Agus Kiai Haji Abdul Hamid bin Mahmud alias Kiai Morogan Kertapati. Lahir 1811, wafat 1901. Pernah belum ke makam? Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Di dalam masjid. Iya. Itu Mas Agus. Karena bapaknya keturunan Sultan, ibunya dari keturunan China. Maka dia mengambil gelar. Tinggal satu lagi gelar orang Palembang, yaitu Kiai Bagus. Nah, ulama besar bernama Bondowoso di Sabu Kingking makamnya. Dulu ada pohon manggis, maka diberi gelar Panglima Bawah Manggis. Ini ulama Demak keturunan Arab. Orang Palembang memberi gelar Kiai Bagus. Kemudian orang Palembang mengekatnya atau memendekkannya menjadi Ki Agus. Nah, makanya gelar Palembang ada Ki Agus, Mas Agus, Raden, dan Kemas. Itulah asal gelar. Jadi kemudian Pajang runtuh, berdiri Mataram Islam di Pulau Jawa. Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati, Raden Mas Jolang, Raden Mas Rangsa, Alton Sultan Agung Mataram, Amangkurat I, musuh Belanda, Amangkurat II berteman dengan Belanda.
berpisahlah pengikut Amangkurat I dan Amangkurat II, maka terjadilah perjanjian Janti, terbentuklah Solo dan Jogja 1755. Itu yang di Pulau Jawa. Yang di sini Kesultanan Palembang. Dan ini termasuk Guru Raden Patah di ujung Majapahit di awal cikal bakal Kerajaan Demak. Jadi setara dengan wali-wali sebelum para wali 9. Di zamannya Sayyid Munir Kubro, Syekh Subakir, Syekh Kuro, Maulana Gersik. Kemudian dilanjutkan para Sunan Ampel, Sunan Bonang dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang sejarah yang ada di Palembang atau Mataram. Kalau tidak ada, kita lanjutkan atau kita cukupkan. Cukupkan. Jadi tidak ada pertanyaan. Itulah semua. Jadi mungkin di tempat-tempat lain belum terangkat nasab-nasab sultan kan sampai ke Kiai Morogan hanya diarah. Oh iya, makam Ustadz Syekh Abdul Somad Al Palembang itu Di Thailand Selatan. oh di Di Thailand. Penggal, maaf di Penggal. Di Penggal dari Belanda. Jadi waktu di Penggal di museum itu masih hidup. Enggak, maksudnya di Thailand. Iya, di Thailand makamnya. Istrinya tuh adik perempuan, adik kandung Sultan Badarudin Ya, ya. pertama atau Joya Wijakromo yang bangun Masjid Agung Palembang 1756 wafat. Ini si Abdul Somad enggak di Palembang. Enggak di Palembang. Memang dulunya di Palembang Iya, iya. tenarnya. Asli- Makanya mengambil asli nama Palembang, iya. Palembani. Palembang. Ya. Cuman sekarang ada juga yang di Riau yang terkenal. Oh, iya. Uas. Ustadz Abdul Itu Somad. mungkin pelanjutnya, Pak. Uas apa Uas ya? Iya. Nah, Ustadz Abdul Somad. Itu juga. Ah, Ala Riau mungkin. Dari Riau. Ada lagi? Siapa? Cukup Tentang banyak. makam yang ada di depan. Jadi ada Masjid Cingho itu bukan peninggalan Laksamana Cingho, tapi mengenang masuknya Laksamana Cingho. Maka patungan antara orang-orang Tionghoa Muslim atau Mu'alam mengumpulkan dana membangun Masjid Cingho atau Laksamana di Jakabari. Jadi bukan peninggalan. Tapi kalau ke Sampokong, Semarang ke peninggalan. Cingho ada 7 kali perjalanan Mudiba membahasnya kelompok-kelompok laut sampai ke Aceh, sampai ke Brunei. Jadi Cingho termasuk keliling dunia menemukan 19 negara. Kalau Ibnu Battuta menemukan 44 negara. Kalau Marco Polo 1200 menemukan 41 negara. Hang Tuah sampai ke Thailand, Cina, India. Tetapi yang dipelajari anak sekolah hanya 2 keliling dunia. Vasco da Gama dan Columbus. Iya. Dari Italia dan Perancis ini kacau. Karena mereka bukan aku sejarawan kebetulan. Jadi aku belajar kitab-kitab, manuskrip, datasi artefak, kan belajar di kurikulum untuk tidak ke museum-museum. Nah, jadi itulah tentang sejarah yang banyak tidak kita ketahui. Kalau belajarkan dari kurikulum mungkin hanya 30%. Termasuk masuknya Islam di Aceh, di Baros itu apa sih? Di Guangzhou Cina, bukan abad 14 catatan Marco Polo. Marco Polo masuk 1293. Dia mencatat berarti apa? 13. Dia katakan dibawa oleh Syekh Bakir sama itu semuanya. Itu sudah zaman pertengahan. Di Tapanuli abad 7. Di Aceh 750 banyak Abbasiyah. Nggak masuk. Nah, jadi banyak yang belum lagi karangan Belanda Pak Jan Bredes sebenarnya 15 itu banyak ditukar. Belum lagi kitab-kitab manuskrip yang tertukar. Jadi kalau untuk sejarah Majapahit yang lebih kuat itu kitab Kertagama. Karangan Putra Panca ditulis 1293 ditemukan di Lombok. Ini masih di zaman Majapahit berdiri. Kalau kita para Raton setelah 100 tahun Majapahit runtuh. Kalau Babat Tanah Jawa abad 18. Kalau karangan Belanda abad 16. Jadi banyak yang ada historis, atau sejarah, ada cerita, ada dongeng, ada hikayat, ada cerita rakyat, ada kalau-kalau. Jikalau umpama andai kata misalnya Baun Ama itu ngarang-ngarang. Kalau kita tidak ngarang, ini buktinya, ini kitab, ini historis. Bisa dipertanggungjawabkan, bisa direkam, bisa dipertanyakan, bisa dilacak kitabnya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, kalau tidak ada mungkin kalau ada perkataan saya telah menyinggung tukang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إيمان أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالكرم.
foto. Ya iki lah. Tinggalan nggon Quran lho. Saiki iki. Iya. Ini mlebu.